Iya, bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Dan kami berterima kasih juga Mas Aiman. Bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Dan supaya ini punya jelas, konsekuensi hukum loh, karena udah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Iya, kalau yang disebut tadi, yang pada berita tadi, ya apa file tadi, dan kebetulan ini ada yang eksklusif. Malam ini baru kita ceritakan. Apa itu? Siang hari tadi, saya dan Dr. Ismon itu ketemu langsung dengan anak yang mengupload itu di X, di Twitter. Ya, namanya siapa? Sandi Utama. Yang PSI itu bukan? Nah ini kalau bisa tolong yang X dari Twitternya. PSI bukan? Ya, Dian Sandi Utama. Ya itu ketemu langsung. Ya ini. Dian Sandi Utama. Oke, dia mengakui bahwa dia mempost ini. Dia memposting ini. Ya. Dan dia mengakui Mas Aiman. Ya. Kan dia nulis asli. Saya upload yang asli. Pertanyaan saya sederhana saja Mas Aiman. Mas, Anda berani pegang yang asli? Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak? Enggak, saya dapat dari ini. Dah selesai, saya bilang gitu. Itu namanya kalau dalam hukum ya testimonium di auditu. Testimonium di auditu. Jadi dia katanya. Udah. Kalau di ini yang kemudian di posting dan kemudian ini nanti terbukti misalnya jasanya asli bukan ini. Dia yang masuk. Karena dia sudah menyebarkan hoax. Yang kami periksa ini. Karena ini adalah Bung Aiman. Ya, jadi sebetulnya udah terjawab pertanyaan Anda tadi. Kenapa mereka ini berani hadir di sini untuk mengklarifikasi itu? Mungkin supaya bebas dari proses hukum. Tapi kan banyak rentetan ini. Udah banyak statement-statement di video, di TV, di mana. Itu yang tidak akan menutupi kejahatan itu kan? Enggak ada kejahatan. Kalau maksudnya bukan yang pertama, yang bersangkutan. Tadi kan Anda pembukaannya kan begitu ya. Iya. Kenapa berani? Iya. Saya mengatakan mereka ini berani ternyata enggak untuk tujuan mengklarifikasi itu. Mengklarifikasi ini. Iya. Mengklarifikasi. Sekarang kan statement mereka kan begitu. Dokter Diva juga tadi statement di awal pembukaannya begitu loh. Kalau yang ini, padahal yang diposting yang ini, Mas. Padahal di banyak ya. Di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum si ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu. Kalau belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai, Mas. Mas. Jika tidak pernah melihat ijazah asli, Loh, Anda kamu lihat. Terus Clear. Dia pastikan asli. Ini tulisan apa? Anda Gini bisa baca loh. nggak? Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? Tapi bahasa Indonesia lulus nggak? Ini tulisan apa? Berdasarkan ini. Lah iya, ini tulisan apa? ASLIDJ. ASLIDJ. Apa ASLIDJ? Asli kan? Berdasarkan dokumen yang tidak Anda verifikasi ini, yang baru saja Anda verifikasi, kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya memang kalau ini palsu. Terima akibat Anda. Ini palsu jelas. Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya memang, karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau Kasih skripsi. pembelajaran yang benar ke publik. Skripsi pernah lihat, Kasih pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah lihat ijazah asli. Tapi Anda ngomong ijazah Jokowi asli kemana-mana. Sekarang skripsinya. Sekarang Anda mau klarifikasi itu. Enggak klarifikasi. Bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Kami itu ilmiah. Kami itu ilmiah. Doktor. Giliran Anda saya belum pernah lihat? Iya. Ya. Doktor juga, tapi harus sesuai. Oke. Kita dengar dulu. Ilmunya. Silakan, Bang. Ilmu saya jelas, Mas. Silakan. Ilmu saya jelas, doktornya asli lagi. Ahli digital forensik, silakan. Semua tahu ya bahwa ilmu identifikasi palsu atau asli itu akademik. Yes. Ya, ada ilmunya. Yang pertama, fake document analysis. Yang kedua, fake audio analysis. Yang ketiga, fake image analysis. Yang keempat, fake video analysis. Itu dalam ruang akademik. Kalau hasilnya dari analisa kami itu tidak disukai orang, ya jangan palsu. Ya jangan merasa nggak suka ya. Ini kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah. Ini menarik nih, Aiman. Bentar dulu, Bang. Menarik Bang, ini. Sebentar. Tadi Anda ngomong saya kajian diam. ilmiah. Enggak sebenarnya. Diam dulu. Ini waktu saya sebenarnya.
Bang Aiman, Mas Aiman. Nanti saya kasih kesempatan. Enggak, biar nanti saya kasih kesempatan. Silakan Bang Rismon. Data saya sekarang. Sebentar, nanti saya kesempatan. Kesimpulan kita ya itu bukan karena ini, tetapi berawal dari sumber primer yang kami foto sendiri. Sumber primer. Sumber primer. Maksudnya? Mas. Kita pegang langsung barangnya, Mas. Ijazah. Oh, skripsi. Ini skripsi ya, bicara skripsi ya. Skripsi Pak Joko Widodo dan skripsi temannya. Maksudnya yang pada tanggal 15 sebelum dilanjutkan nih. April Jadi kemarin. di luar ijazah Anda menduga skripsinya pun palsu. Kalau skripsi palsu, ijazah pasti palsu. Bukan. Kita bicara skripsi dulu. Kita nggak bicara ijazah nih ya. Kita bicara skripsi. Anda sudah mengakui bahwa Anda memegang itu. Anda sempat memegang itu, memfoto dan lain sebagainya. Dan Anda melihat bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya. Berdasarkan analisa kajian ilmiah. Skripsinya Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Dan kami pegang barangnya. Primary evidence. Kembali lagi Pak. Enggak, Ya. ini Bukan saya jawab. nomor-nomor. Bentar dulu. Bukan nomor-nomor. Kajian Ini ilmiah. penting, karena nanti harus diklarifikasi Ya, oleh Anda bertiga. Tapi saya berikan dulu kesempatan karena ini tudingan bukan main-main ini. Ya, Silakan. output ilmiah Ini baru adalah pertama kali diungkapkan ini. Di Red Bersuara eksklusif nih. Ada dua output, Pak. Bung Rismon menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi yang sudah pernah dilihat langsung dari UGM. skripsi Pak. Mohon maaf. Skripsi Pak Jokowi yang sudah dilihat langsung di UGM. Bung Rismon menyatakan itu adalah skripsi Pak Jokowi palsu. Palsu. Yang tersimpan di UGM. Yes. Oke. Jadi saya kembali lagi. Authentic versus fake itu produk ilmiah. Jangan digiring kemana-mana. Ya, tadi kajian ilmiah itu. Yang kedua, Times New Roman, kembali lagi penjelasan. Ini ijazah. Deskripsi. Oke, baik. Deskripsi itu dengan karakter fontnya itu sudah sangat cantik menggunakan algoritma kurva Bezier, polinomial pangkat 2 dan 3. Saya lakukan identifikasi font, ya Pak, menggunakan string matching dan circular convolutional neural networks. Ini video Anda nih ya? Ya. Oke. Jadi deep font identification itu menjelaskan bahwa itu adalah Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985. Itu confirm. Jejak evolusi teknologi itu tidak bisa ditipu, Mas Aiman. Pak Jokowi ini mana Times New Roman ya? Yang halaman berapa? Saya nggak bisa lihat. Lembar pengesahan. Nah ini lembar pengesahan. Sebentar, tahan dulu, di pause ya. Yang sebelah mana? Balik dulu sebentar. Ini minggu yang lalu sebenarnya udah saya Times jelaskan. New Roman. Nah, ini. Yes, Times New Roman. Ini Times New Roman ya. Saya lakukan font identification menggunakan deep learning, Pak. Jadi ini produk ilmiah. Lawan dengan ilmiah, jangan wacana ya. Times New Roman yang kemudian Pak Jokowi, silakan. Times New Roman yang kemudian Pak Jokowi lulus tahun 85. Belum ada. Belum ada, skripsi Pak. ini dibuat ini sebelum fiturnya sangat cantik. November 85 pasti. Terus ini ada tebal, ini rata tengah sempurna. Ini prosesor sangat modern ini. Belum ada ini 1985. Tahun berapa itu baru ada? Itu perkiraannya 1992 ke atas. Oke. Ini ada fitur bold. Bahkan mesin ketik elektronik IBM waktu itu ada, nggak bisa juga? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, jauh. Kita lihat rata tengah sempurna, terus di sini ada bold, ya. Terus di sini jarak antar kata itu sangat bervariasi. Itu algoritmik, sangat advance. Makanya ini belum ada tahun 1985. Kemudian kita dapatkan fakta juga. Coba, ada perbandingan satu lagi file. Ya, Oke, kita coba cari. Dari sini Anda menyimpulkan skripsi ini palsu dan skripsi ini adalah skripsi asli Jokowi yang ada di UGM ya. Lembar pengesahannya produksi tidak sesuai tahun 1985, maka bisa dipastikan palsu. Di samping itu juga tidak ada lembar pengesahan Dewan Penguji. Ini, yang ini. Nah ini perbandingan ya. Kita lihat. Ini eksklusif ini. Ini lucu sekali Mas Aiman. Perhatikan kata-katanya Dr. Rismon. Silakan, Dok. Eksklusif ini ya. Ini adalah lembar pengesahan ya dari mahasiswa yang katanya angkatan dari Pak Joko Widodo bernama Saminuddin Barorito. Kalau ini dari Suharman. Coba perhatikan Mas Aiman. Di sini ada dosen pembimbing. Tanda tangannya seperti ini. Tanda tangan seperti ini. Orang yang sama
tanda tangan seperti ini. Sebentar, saya ingat ada dosen pembimbing yang pernah dipanggil Pak Jokowi tahun 2017, namanya siapa? Kasmujo. Pak Kasmujo. Kasmujo. Kita punya videonya, boleh nggak diputar? Sebentar ya, supaya ini bukti. Ini nggak ada nama Pak Kasmujo sih. Bukan, kalau ini Pak, ini dari Pak Saminuddin, bukan skripsinya Joko Widodo. Oh, bukan. Ya. Yang Pak Jokowi yang mana? Enggak, yang tadi. Ada dosen pembimbingnya juga, Dewan Penguji. Ya, enggak ada. Mau menunjukkan tanda tangannya loh, tanda tangannya loh, perhatiin. Tanda tangan dosen penguji tidak ada di skripsi Pak Joko Widodo, dan itu sudah confirm tanggal 15 April kemarin. Nggak ada pengesahannya. Nggak ada, sudah diakui oleh wakil rektor. Kok bisa begitu? Iya, makanya kita bilang palsu. Selanjutnya Pak ini Pak ya. Inilah pemalsuan dokumen oleh oknum di UGM. Bayangkan ini, dosen pembimbing namanya sama, tanda tangan berbeda. Lihat, perhatiin itu. Ini skripsi siapa? Mohon maaf. Saminuddin Baruritou. Yang ini? Suharman. Oke, Anda mau menyampaikan bahwa apa kaitannya dengan ijazah dengan skripsi Pak Jokowi? Mereka ingin meyakinkan kami bahwa dengan seperti ini saat itu sudah umum Times New Roman. Oke. Padahal ini adalah produksi dari kebohongan. Lihat ini Pak. Ini tahun berapa? Ini tahun Tanda tangannya yang 1986. penting itu. Pak Nam? Ini tahun 1985. Oke. Tetapi dosen pembimbing sama, Ya. tanda tangan beda. Oke. Penipuan. Ini permasalahan dari UGM dong berarti? Ya oknum UGM lah. Ini. Oke. Makanya saya bilang kalau UGM harus benar, salah. Anda kan- ini buktinya. Anda kan alumni UGM juga, Anda pasti udah ketemu mungkin pimpinan di sana, rektornya, wakil rektor. Apa setelah Anda tunjukkan ini apa yang disampaikan? Nggak ada Pak. Ini baru kita Terdiam, tahu Mas. kemarin. Terdiam dan Oh, bahkan pernah bikin ditanyakan. Karena kita juga mengundang juga wakil rektor iya, UGM. tapi terdiam tidak dan bahkan bersedia ini saya untuk hadir tantang di sini. UGM. Terdiam dan bahkan bikin statement pers yang bohong. Oke. Mereka bilang mereka sudah menunjukkan banyak bukti. Iya. Nggak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Ini kan parah gitu. Izin bicara. Silakan. Terima kasih. Kita berikan kesempatan dulu. Nanti sebentar ke Abang San, Ya. Bang Rusdi, tapi nggak apa-apa. Sebentar ya Bang ya, nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Saya mau hormati hasil temuan dari Mas Roy, Dr. Tifa dan Bang Rismon. Secara saintifik, oke. Cuma pertanyaan saya, siapa yang berhak menguji bahwa temuan Anda bertiga ini sah secara hukum? Pertama ya. Yang kedua, menurut saya kalian bertiga ini bukan penegak hukum. Sehingga apapun hasilnya, itu konsumsi sendiri. Tapi kalau ilmiah Anda kan boleh, tidak berhak Bang. untuk mempublikasi saya pernah dulu. karena Anda harus dimintai keterangan oleh Oke. pihak penyidik. Oke, itu kalau dari hukum. Tapi saya tanya, enggak supaya fair juga, supaya publik juga tercerahkan. Jangan sampai kemudian ada produk ilmiah yang mereka takut untuk menyampaikan ke publik. Saya punya kewajiban itu. Media punya kewajiban itu. Saya jawab dulu Pak. Sebentar Pak. Saya Ya, tanya, bagaimana benar, kalau Bung seandainya Ivan. ada proses ilmiah yang disampaikan kepada publik, apakah itu penghasutan? Benar, tetapi ini kan tidak belum sah secara hukum, tidak valid. Siapa yang membuktikan bahwa ini valid secara hukum? Baru bisa disebarluaskan. Tanpa mengatakan sah secara hukum, tidak boleh disebarluaskan. Itu namanya Kami itu diterima resmi di UGM, Mas. Kami itu diterima resmi pada tanggal 15 April kemarin. Dengan surat dan kemudian dengan forum yang resmi di kampus Universitas Gadjah Mada. Dan kalau mau lagi ya, itu kampus kami. Jadi kami itu pulang ke rumah kampus, ke rumah kami gitu. Kami bukan orang lain. Jadi kami itu adalah anak alumni UGM yang kemudian pulang ke alma mater dan kemudian dipersilahkan untuk menguji secara resmi. Jadi kalau keluar dari ruangan itu hak kami dong. Hak ilmiah untuk mengumumkan kepada publik itu asli atau tidak. Itu adalah dan bukan hanya hak, kewajiban. Kewajiban seorang ilmuwan itu untuk menyampaikan, untuk itu mendidik. asli atau tidak bisa Anda mengklaim di sini bahwa itu sah secara hukum. Tidak bisa. Saya jawab. Siapa yang melegitimasi? Silakan. Itu harus depan Bapak tahu pengadilan. skripsi adalah publikasi. Anda harus diminta keterangan sebagai ahli. Enggak harus diminta, Mas. Dalam proses kita independen, Mas. penyidik maupun sidik. Enggak salah itu salah. Tidak bisa. Itu salah. Itu tidak sah secara hukum. Salah. Skripsi adalah Anda boleh publikasi, tapi Anda bertanggung jawab. publikasi ilmiah. Tahu nggak? Yes. Publication untuk publik. Ya untuk publik, Siapapun tapi tidak bisa Anda mengatakan menguji. bahwa ini sah. Siapapun bisa Nggak menguji. Bentar dulu Pak. Nggak bisa, Secara Bang, ilmiah, nggak bisa, Bang. tadi sudah saya bilang ada bidang ilmu untuk menguji palsu atau asli. Enggak, begini. Sebentar, ini Bentar. kan bawa Tadi ilmiah sudah ini. saya dengar. Biar kita enggak. Bentar dulu, Jadi bentar. jangan sampai kita berlindung dengan kata ilmiah. Ya ini bahaya ini. Ya, Anda nggak Berlindung tahu dengan ilmiah kata itu ahli. kok. Nggak, ini enggak Anda tahu nggak bidang itu? Makanya ya saya ingin
sampaikan ke Anda ya. Fake document analisis paham nggak? Forensik. Sebentar, biar Anda mengerti ini. Anda juga tahu nggak? Jadi kalau saudara Anda langsung menuduh. melakukan penelitian, ada etika penelitian. Apa etikanya? Ya, Kan sumber menyampaikan ke publik. data itu juga. Saya harus adil, tadi sudah banyak ke sebelah kanan, nanti sekarang saya berikan kesempatan dulu. Tadi Bung Rusdi mau bicara dan Bang Zefrin ya. Saya tambahkan dulu. Sedikit, tapi nanti Bung Rusdi soalnya belum berkesempatan Saya bicara. tambahkan ya. Apa yang Anda mau sangkal? Saya bilang tadi bahwa saya hormati ya hasil temuan Anda bertiga, hormati secara ilmiah. Anda mengakui bahwa ini ilmiah? Ya, kita akui secara ilmiah. Ya. Oke, kalau ilmiah bukan menghasut dong. Tetapi untuk membuktikan bahwa hasil temuan Anda itu sah secara hukum karena Anda publikasikan, ini persoalan-persoalan hukum, bukan persoalan ilmiah lagi. Oh, belum tentu, nggak begitu. Kita punya domain beda. Kita orang Dokumen ilmiah. Anda temukan sesuatu, ya kan? Barang ini palsu, Anda katakan begitu. Kewajiban Tapi bukan yang sekedar menentukan hak. palsu itu siapa? Kewajiban bukan sekedar hak seorang ilmuwan untuk Yang membicarakan menentukan palsu itu tentang siapa? kebenaran. Itu bukan hanya di fakultas pengadilan. Ibu. Kalau itu domain Anda silakan. Izin. Ya, jadi kami bertanya, izin bertanya. kami ini Siapa yang akademisi. menentukan palsu Kami ini itu para siapa? akademisi itu punya kewajiban ketika kami melihat ada sebuah kebenaran yang penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Setuju. Kami punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya, itu setuju, sepakat, kewajiban kami. Sepakat. Dunia akhirat. Tapi siapa yang menentukan bahwa barang itu palsu? Oh, atau ya, tidak? itu silakan. proses Jadi pengadilan. gini, Nggak usah. Mas Aiman, nggak jadi begini Mas Aiman. Ini soal kewajiban ini. Bukan selalu domain hukum, bukan. Oke, silakan. Begini, ini soal kewajiban. Kewajiban. Ya, ini kan Ilmuwan para punya ilmuwan. kewajiban. Ya, saya sepakat ya bahwa sebagai ilmuwan kita wajib menghadirkan fakta, ya. Tapi ada tapinya, Mas Aiman. Apa itu? Sumber data itu juga harus dari sumber yang kredibel. Tadi skripsi kan udah Sebentar. Ah. Tadi dikonfirmasi dapat dari Dian itu. Ya kan? Oh, yang Postingan Dian, Persi tadi. bukan dari Jokowi yang memiliki Justru atau itu. Enggak sebentar. Justru itu saya bilang. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Perolehlah. Anda ilmuwan nggak? Perolehlah. Anda Ya, ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan nggak? Perolehlah ya. Menurut siapa, dalam buku apa, kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian kami. saya ini. Ya. Ini bagian saya bukan bagian Anda. Anda nggak usah tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Lah, ya saya jawab dulu. Anda nanya terus bagaimana ini? Ini aja Anda nggak punya Anda etika. menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya Apa jawab. definisi Saya etika jawab. ilmiah? Mau dijawabin nggak? Iya, makanya Ya Anda- dengar. Diam Ayo. Anda makanya. Ayo jelaskan. Ya dengar, biar Silakan. dengar. Gini. Bentar. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini ya melakukan kajian atau studi atau apa ya Yang terkait tadi ijazah saya. Mas Aiman, etika Terkait ilmiah ijazah itu ya. apa? Etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar. Sebentar, Bu. Terkait ijazah ya. Terkait ijazah diperoleh dari bukan pemilik ijazah misalnya Oke. atau dari UGM. Bahkan ya UGM sendiri sudah klarifikasi Mas Aiman beberapa kali bahwa ijazahnya asli. Nah, orang-orang ini ya yang kami laporkan di Polres Jakarta Pusat ini ya telah menyalahgunakan ya. Catat ya. Kemampuan tadi Catat itu ini ya. pidana loh, menyalahgunakan. Ya telah menyalahgunakan. Maksudnya gimana? Ya, Sorry, Telah Mas. Siapa yang menyalahgunakan? ya Siapa yang menyalahgunakan? orang-orang yang kami laporkan. Oke. Ya, Mereka bertiga ini menyalahgunakan. Dalam konteks yang kami laporkan ya, kan saya Iya, dalam sampaikan konteks tadi. dilaporkan. Oke. Terduga, Menyalahgunakan apa? Terduga terlapor yang kami sampaikan tadi ya telah menyalahgunakan keahlian mereka dengan menghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana. Makanya kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Bentar. Tapi Keahlian siap-siap kami lapor balik nanti ya. Ya Kalau itu kan tujuan hak Anda nggak hukum, benar. silakan. Oke. Itu kan hak hukum, silakan. Bung Rusdi. Jadi dengan keahlian mereka bertiga yang hadir di sini ya, Anda laporkan karena keahlian mereka dilakukan untuk menghasut orang melakukan tindak pidana. Jadi gini. Menghasut orang melakukan tindak pidana apa? Jadi gini ya Iman ya. Saya bicara dalam konteks kami ya melaporkan 4 orang di Polres Jakarta Pusat. Ya. Ya. Atas dasar keyakinan klien kami
bahwa para terduga pelaku ini ya telah menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana, ya. Nah, makanya dilaporkan di Polres Jakarta Pusat. Sudah diterima laporannya. Nah, kalau bagi mereka yang merasa dilaporkan, ya silakan nanti gunakan pertanyaan saya begini, kan Anda katakan tadi mereka ini dengan keahliannya menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Anda bisa jelaskan nggak kalimat itu? Ya itu dalam konteks laporan kami ya, dalam konteks laporan kami di Jakarta Pusat. Ya, karena saya hadir di sini kapasitasnya sebagai kuasa hukum pelapor, ya di Polres Jakarta Pusat. Nah, tadi kan ada pembahasan Mas Aiman memperoleh data-data ini ya untuk diteliti secara saintifik, ya kan haruslah. Pertanyaan saya bukan itu, simpel sebenarnya. Mereka Anda anggap menghasut, sehingga mereka kan dilaporkan. Betul. Menghasut untuk membuat orang lain melakukan tindak pidana. Ya, tindak betul. pidana apa? Tindak pidana. Jadi gini. Jadi akibat hasutan mereka ya orang-orang ini telah terhasut untuk melakukan tindak pidana. Ya, sebentar. Misalnya apa? Ya, contoh ada beberapa orang yang percaya dengan kata-kata mereka melakukan gerakan, termasuk mereka pimpin ya di UGM sana, datang yang menggeruduk sana ya. Nah, termasuk menggeruduk juga rumah Pak Jokowi misalnya. Ya, betul. Nah, menggeruduk. Soal bahwa para pelapor ini bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan perbuatan pidana itu soal lain. Silakan nanti hadir di Polres Jakarta Pusat. Kan itu cara kita bernegara. Gitu. Jadi teman-teman juga menyampaikan bahwa kami ini pejuang demokrasi. Yes. Saya juga sepakat. Yes. Tapi dalam menegakkan demokrasi kita juga menghormati hukum. Makanya klien kami merasa melihat ada peristiwa pidana, melaporkan di mana salahnya. Klien Anda siapa ya, boleh tahu dong? Klien Anda siapa? Tadi kan sudah saya sampaikan. Klien Anda melakukan pidana karena hasutan dari kami atau gimana? Karena yang dipakai kan pasal 160 saya bacain ya. Baca dulu pasal 160-nya, Mas. Pasal 160 saya bacain, boleh dong ya. Silakan. Supaya ini masyarakat tahu, barang siapa di muka umum, kami tidak melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Kami tidak menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Artinya kami melakukan hasutan supaya seseorang melakukan pidana. Siapa seseorang itu? Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Yang penguasa umum siapa? Presiden Prabowo. Tidak sama sekali ada hubungannya Presiden Prabowo dengan ini kan. Penguasa umum, Pak Jokowi sudah bukan penguasa, kan gitu. Atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Jabatan siapa ini? Yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara gitu. Ini pertanyaannya adalah pasal ini penguasa umumnya siapa? Sekarang presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto, presiden kecintaan kita semua. Bukan lagi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi penguasa. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi. Ya silakan nanti. Ya. Silakan apa yang diyakini ini silakan nanti di Polres Jakarta Pusat. Jabatan. Iya kan? Presiden Jokowi sudah tidak punya jabatan apapun. Ngapain pusing Mas Aiman? Loh, kenapa Anda pakai pasal 160? Kalau yakin, ya silakan. Ya silakan sampaikan itu di Polres. Kalau Anda yakin, kok repot-repot amat? Apa yang Anda yakini, apa yang Anda yakini bahwa itu mudah-mudahan ini bukan untuk numpang tenar ya, ikut-ikutan kasus ini. Tapi gini, ini kan bukan bicara Polres saja. Mudah-mudahan ini bukan bicara Polres saja. Anda Polres Pusat ya, Jakarta Pusat. Enggak, saya luruskan dulu ini numpang tenar ini. Enggak, Anda belum masuk TV, sudah masuk TV, Mas. Oke. Udah, ya. Enggak, iya. Kok saya enggak kenal ya? Enggak usah. Ini perlu kita sampaikan juga. Jadi laporan ini ternyata yang diterima bukan hanya di Polres Jakarta Pusat yang ada laporan Anda ya. Tapi laporan Bapak, Pak Zefrin juga udah diterima di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya Bareskrim kan? Ya. Cuman diarahkan ke Bareskrimnya ditolak. Ditolak. Jadi gini aja, kita tunggu aja prosesnya. Oh iya, tapi ditolak. Jadi nggak usah kita ribut. Tapi ini Polres Jakarta Selatan ada. Ini aja udah nggak jujur, repot kalau udah nggak jujur gini. Sebentar. Polres Jakarta Selatan ada laporan. Kejujuran itu nomor 1. Polres Jakarta Pusat ada, dan saya mendengar lagi ada di Polres Depok juga. Iya. Mau laporkan di Polres Papua boleh. Mau ke IKN sekalipun boleh. Nggak apa-apa, ini lokus deliktinya udah ngaco ini. Ya, Bung Eman. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang seperti kata ahli-ahli ini,
Ya memang beliau ini setiap warga negara mempunyai hak untuk berekspresi, menyatakan pendapat di depan umum ya, termasuk beliau-beliau ini yang ahli-ahli ini. Cuman di dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut ya harus tunduk kepada pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Ya, pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Undang-undangnya apa Mas? Sebutkan Mas. Sebutkan. Hak dan pembebasan tersebut, kebebasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kasih tahu pasalnya 28. Demikian juga ya, pembatasan tersebut ya itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal pembatasan pasal. Jadi ini nggak pernah jawab pasalnya juga nih. Pasal pembatasan berpendapat di pasal UUD 45 apa? Enggak, bukan. Saya tanya Bung Aiman yang jadi tadi pembatasan itu di pasal berapa? Itu tanya tadi. ya pembatasan itu di pasal 28 ayat J Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar bahwa ya hak dan kebebasan itu ya tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain. Itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Oke, ya boleh saja beliau-beliau ini menyatakan pendapatnya, menyatakan keahliannya di depan publik, tetapi tidak boleh menyerang kehormatan seseorang. Ya, Mas, tidak boleh undang-undang yang lebih menyatakan, detail ada nggak? tidak boleh menyatakan ijazah seseorang atau dokumen seseorang itu palsu. Karena itu bukan kewenangan dia. Walaupun beliau-beliau ini ahli digital forensik tingkat dewa, tetap saja kewenangan menyatakan ijazah palsu atau tidak itu adalah kewenangan lembaga atau perguruan tinggi yang mengeluarkannya. Ya. Itu kesimpulan itu harus dikeluarkan oleh lembaga kewenangan. Oke. Itu sudah pasti itu. Secara hukum bahwa yang berhak menyatakan ijazah palsu atau bukan itu adalah pengadilan perguruan tinggi yang mengeluarkan undang-undangnya mana itu? Ijazah tersebut. Sebutkan undang-undangnya. Undang-undangnya mana Mas? Oke. Undang-undangnya Jadi mana? saya mau katakan ada 4 fakta. Ya, ada 4 fakta yang saya lihat, yang saya ketahui sampai saat ini. Pertama, Jokowi itu alumni UGM. Secara tegas itu jelas. Itu bisa dibuktikan. Ya, itu fakta itu kan. Dengan apa buktinya? Masih perlu dipertanyakan. Yang kedua, ya, UGM tidak pernah menyatakan apapun, merasa curiga tentang apapun, bahkan menyatakan kan tadi tentang ijazah Jokowi itu palsu. Tidak ada kecurigaan apapun. Oke. Itu, ya. Yang berikutnya, kasus tentang ijazah palsu ini sudah pernah atau sudah ada yang pernah dipidana. Bohong masalah Mas. Anda jangan salah baca orang hukum kok salah baca. Nanti saya. Ya, nah, ini ironis. Itu fakta. Nanti saya ini berikan ironis. Ya, itu fakta. Nah, dari semua fakta-fakta itu, kemudian dengan argumen digital forensik, ya ahli-ahli ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Padahal data yang dipakai untuk melakukan digital forensik itu bukan dokumen asli atau yang terverifikasi. Coba bayangin, nalar dokter-dokter apa yang seperti ini? Mau memberikan pelajaran apa kepada publik? Jangan mengejek dokter Anda. Coba. Bayangkan. Lulusan mana ini? Ini lulusan mana ini? Ya, Mas, orang-orang yang dari tadi mengklaim dokter-dokter ahli ini, ahli digital forensik. Iya, kami UGM Mas. Mengatakan. Anda UGM nggak Anda? Mengatakan sebuah ijazah Jokowi palsu. Ya. Siapa sih?
memakai analisa dokumen yang tidak jelas terverifikasi. Coba publik nilai bagaimana kualitas orang-orang ini. Ngaco. Saya dulu. Bentar, nanti saya berikan hal. Jadi pertama, ini harus dijawab juga. Menurut saya ini masuk logika juga. Yang pertama, UGM telah menyatakan bahwa ijazah. UGM bisa salah, Mas. Sebentar, nanti silakan UGM dijawab. sudah bohong kemarin soalnya. UGM sudah bohong. Ini pernyataan baru lagi nih. Oh, pernyataan hukum nih. Dua kali. UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM. Jelas. Yang kedua, alumni itu belum tentu lulus juga alumni, Mas. Bahwa ijazah Pak Jokowi. Satu lagi tadi lupa. Bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi berulang-ulang oleh lembaga yang berwenang. Tadi datanya hilang. UGM, ya. Nggak, ini pernyataan konferensi KPU, pers. konteks KPU ya, konteks konferensi pers dari UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Yang ketiga, bahwa ada orang yang pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Tri, yang kemudian akhirnya dipidana pada saat Pak Jokowi jadi presiden waktu itu ya. Fatal. Saya dong. Bagaimana kemudian 3 hal ini dijawab? Sesaat lagi kami akan segera kembali. Oke, saya ulangi lagi tadi Bung Ferry mengatakan bahwa ada 3 jenis yang kemudian harus dijawab. Yang pertama, ijazah Pak Jokowi Pak Jokowi alumni UGM itu sudah dikatakan oleh pihak UGM. Kemudian yang kedua, ijazah Pak Jokowi asli sudah dikatakan oleh pihak Universitas Gadjah Mada UGM. Yang ketiga, ada orang yang pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Tri Mulyono, lalu kemudian ia justru malah dipenjara. Artinya dari ketiga hal ini publik sudah diverifikasi ijazahnya oleh lembaga berwenang adalah UGM. Oh, waktu pas pemilihan dari Pilkada Kota Solo, kemudian DKI Jakarta, Presiden dan seterusnya. Sekarang datanya hilang itu. Oke, baik. Dari keempat argumentasi ini, ada yang mau jawab? Dr. Tifa? Mas Roy. Ya, saya dulu deh gini. Jadi UGM pun bisa salah. Ya. UGM bisa salah? Bisa. Itu rektor-rektor semua, wakil rektor dan semua. Wakil rektor, bukan rektornya loh ya, wakil rektor. Wakil rektor ngomong. Rektornya tadi ngomong fakultas kehutanan aja, fakultas kedokteran, ya kan? Itu kan sudah salah. Itu tapi kan direvisi. Itu petunjuk Allah, Mas. Kalau enggak mungkin dia salah. Yang kedua, dia bohong. Saya katakan bohong lah. Ketika mengatakan, oh di depan sudah kita serahkan semua bukti-bukti. Di pertemuan itu sudah diserahkan dokter. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan di situ. Sebentar. UGM bohong. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya. Ngasih statement. Prof Wening itu? Ya, Prof Wening. Prof Wening kalau ada keberatan silahkan tuntut saya. Mas Roy mengatakan Prof Wening bohong pada waktu konferensi pers itu? Ya. Di mana bohongnya? Ya, jadi dia mengatakan kepada Pak Roy, Dr. Tifa dan Pak Rismon, kami sudah tunjukkan semua bukti-buktinya. Nggak ada satupun yang ditunjukkan. Kecuali skripsi. Yang skripsi itu pun last minute kita dapatkan. Kami tagih dengan paksa. Kita tagih. Dan ya ini saya sekalian ngasih tahu. Kalau tadi bicara undang-undang dasar ya undang-undang di bawahnya itu ada yang namanya keterbukaan informasi publik, Mas. Itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang namanya skripsi, apalagi ijazah, itu tidak dikecualikan. Yang dikecualikan di pasal 17 huruf H. Saya termasuk yang mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu selama 10 tahun, Mas. Saya di DPR Komisi 1. Tadi UGM sudah terjawab. Ya. Bahwa ada UGM bisa salah. Ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita challenge. Kalau UGM nanti benar. Baik. Tapi saya kira gini, Mas. Udah. Yang ketiga, ada orang yang Bambang Tri di penjara karena itu. Saya sebelum yang Bambang Tri. Tambah yang UGM. UGM melakukan klarifikasi terhadap ijazah itu 2 kali ya. Jadi pertama adalah dilakukan oleh rektor sendiri. Tapi rektor itu ketika melakukan klarifikasi sama sekali tidak memperlihatkan dokumen apapun. Beliau hanya mengatakan kami meyakini bahwa ijazah Joko Widodo asli. Coba dicek di video. Kami meyakini itu bukan sebuah evidence base, bukan sebuah pernyataan ilmiah, karena harus diproses, diuji lagi. Kedua, ketika kami bertemu tanggal 15 April 2025, sekali lagi UGM hanya mengeluarkan narasi, sama sekali tidak mengeluarkan dokumen apapun untuk memverifikasi. Ini harus tahu, Mas, masyarakat harus ngerti ini. Jadi kami tidak mendapatkan dokumen apapun, UGM hanya mengeluarkan klarifikasi berdasarkan narasi. Dan itu secara ilmiah sama sekali tidak evidence based. Artinya UGM tidak pernah melakukan pernyataan dengan basis bukti ilmiah.
Ya, satu-satunya dokumen yang kami lihat itu hanya skripsi, yang itu pun juga tidak bermaksud untuk ditunjukkan kepada kami. Ketika kami paksa, kami ingin melihat skripsi, barulah mereka memperlihatkan kepada kami. Adapun tentang ijazah, mereka mengatakan ijazah asli sudah kami serahkan kepada alumnus. Betul ya, kami pun juga nggak ada ijazah kami di UGM kan. Dan tidak pada tempatnya kami meminta ijazah asli tersebut ke UGM. Maka ada tim yang kemudian tanggal 16 April Sebentar, bertemu. Ijazah pasti tersimpan di kampus dong, minimal fotokopian yang legalisir. Itu yang kami harapkan untuk ditunjukkan oleh UGM. Tidak ada katanya. Iya, dia tidak menunjukkan sama sekali harusnya kan. Karena berdasarkan dari kesepakatan pada tanggal 15 April itu, kita ini sama-sama melakukan sebuah klarifikasi secara ilmiah. Apa arti klarifikasi secara ilmiah? Harus ada sebuah dokumen yang bisa kami buktikan secara ilmiah. Tapi UGM tidak memberikan itu. Termasuk ijazah ya. Artinya kan seharusnya ada. Oke, baik. Sekarang pertanyaan yang keempat, bahwa ini sudah berproses berkali-kali, mulai dari Pilkada Kota Solo, DKI Jakarta, Presiden. Yang nomor tiga dulu. Nomor tiga kan katanya Bambang Tri. Ya, Bambang Tri itu memang pernah menggugat. Cuman kan kita juga tahu lah, katanya memang Bambang Tri nggak punya kemampuan apapun ya gitu. Jadi hanya berdasar. Oke, makanya kami tampil. Gitu loh. Kita ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Bukan kaleng-kaleng. Itu beda Anda dengan Bambang Tri, Anda mengatakan itu? Iya, bukan kaleng. Kita tuh Dr. Rismond itu lulusan forensiknya Jepang. Saya juga belajar tentang komunikasi, belajar juga tentang public health, belajar juga tentang dokter saya itu di bidang OCB, Organization Citizen Bearship. Ya, itu pun juga clear di universitas negeri, bukan universitas abal-abal ya di Jakarta. Jadi artinya apa? Kita berhak. Dan kita berhak karena kami ini lulusan UGM, Mas. Jadi kita punya hak untuk menyampaikan itu. Dan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 tadi, itu kita sah saja. Mengumumkan itu sah, dimanapun sah. Dan kalau itu ada yang keberatan, silahkan keberatan dan challenge. Makanya Mas Aiman, saya terus terang sedih. Malam hari ini katanya awalnya kan rencananya akan ada ahli IT yang dibawa di sini. Ternyata nggak ada ahli IT itu. Ya gitu, ya itu sahabat saya tadinya, Abah itu. Ya, Abimanyu Wahyu Hidayat. Ya, awalnya mau hadir ke sini tapi akhirnya membatalkan. Lah makanya, jadi Abah kenapa kamu batal gitu loh, gitu dia hadir di sini. Tambahan. Saya boleh tambahin soal Bambang Tri ya, Mas. Supaya tahu ini kan ahli hukum katanya kan ya. Kok tidak tahu materi apa yang membuat Bambang Tri dipidana? Bambang Tri itu melakukan gugatan atas ijazah SD, SMP, SMA. Yang mana kemudian dia dihukum. Dia sama sekali yang tidak mengeluarkan soal ini. Jadi bukan ini. Bukan ijazah S1. Bukan ijazah S1, supaya tahu. Dan Bambang Tri itu tadinya diputus di level pengadilannya itu karena dikatakan menyebarkan kabar bohong. Ketahuilah Mas Aiman dan semua iNews penonton, akhirnya Mahkamah Agung ya dalam kasasinya itu memutuskan bahwa itu mencabut. Jadi bukan itu lagi. Jadi sebenarnya dia yang kena hanya kemudian menimbulkan keresahan atau menimbulkan kegaduhan. Oke. Dan sekarang adalah Bambang Tri alhamdulillah ini sedang proses untuk PB. Tapi gini Mas, sebelum ke yang keempat ya tadi dia. Saya terus terang ini ada perkembangan menarik sore ini Mas gitu. Oke. Sore hari ini ada seorang yang mengundurkan diri. Ya, nggak ada hubungannya ini langsung. Bukan sore ini, maksudnya kepala PCO. Betul, ya dia tanggal 21 April, tapi baru diumumkan sekarang. Itu Hasan Dasbi itu bagus Mas gitu, dia mengundurkan diri gitu loh. Artinya contoh itu sebenarnya kalau UGM mengerti, inilah kesempatannya. Kalau memang salah, katakanlah salah. Kalau salah ya salah. Siapa yang diminta mengundurkan diri? Ya orang yang melakukan statement yang tidak sesuai faktanya. Itu. Prof Hening maksudnya? Ya lihatlah nanti statementnya. jangan kemudian membelokkan itu. Dan kalau klarifikasi tadi yang keempat, oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada? Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada? Nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Dan lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture. Oh jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada? Tidak ada. Hilang. Padahal kami sempat websitenya ada. 3 KPU itu nggak ada? Ini kan aneh gitu.
Kalau ada ya jangankan ijazahnya, data di KPU aja bisa hilang, di gondol tikus kali ya. Iya. Itu hilang. Kalau sekarang kan nggak mungkin hilang karena kan bukan data diupload kalau sekarang kan. Kalau yang kemarin itu mungkin offline, apa namanya, bentuknya fisik. Makanya itu diupload pun nanti juga ada hal. Nanti Dr. Risman akan menerangkan soal upload itu. Data-data di repository itu juga ada yang keanehan. Oke. Tapi banyak keanehan lah Mas. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa sudah terverifikasi, nyatanya tidak ada dokumennya. Dan kita mau tanding ya gitu. Kalau yang setara ya gitu. Kalau misalnya ya itu. Ya kalau yang ngomong itu nanti orang KPU baru kita bisa verifikasi omongan itu. Tapi kalau Rosyur yang ngomong itu ngapain kita bahas di sini? Ketua KPU-nya udah disanksi karena apa pelecehan itu ya kan gimana masih kita percaya? Nggak kan, lembaganya masih ada. Ya, bisa Makanya masih ada. Oke. Anda mau dong. Oh iya, silakan. Belum ngomong ini. Silakan, Ya. Yang pertama, Oke. kalau ada orang di sini yang paling sayang UGM, kami bertiga karena kami lulusan UGM. Ya. Aku juga sayang UGM. Ya, kami alma mater. Yang kedua, Ya aku juga alma mater. Wah, Bang juga UGM juga. sertifikat atau ijazah itu bukan aib. Itu kebanggaan akademik, pencapaian akademik. Itu bukan aib. Harus seorang hakim yang meminta untuk menunjukkan ijazah. Itu kebanggaan. Dan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM saat itu susah sekali. Ya, kalau benar Pak Joko Widodo memang alumnus Gajah Mada, bangga dong. Nih perbesar seperti ijazahnya Dr. Muhammad Tata di Belanda, Erasmus University. Kalian minta, kalau memang yakin ijazah Pak Jokowi asli, minta biar kita pajang. Kita uji, setelah itu pajang. Begitu caranya. Baru yang ketiga, ya, kami menggunakan sumber yang sangat primer, kami foto. Ya. Ini skripsi, bukan ijazah ya? Iya Pak, jadi kesesuaian font itu harus jelas dulu nih. Terkorelasi dengan ijazah yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta. Bentar. Skripsi terhubung dengan ijazah, gimana Mas? Yes, 2002 ya. Oke. Pada saat konvers, Dr. Sigit Sunarta itu menunjukkan, ya, ini ijazahnya, fotokopinya Pak Joko Widodo. Terus setelah itu ditunjukkan skripsinya berikut dengan lembar pengesahannya. Nah, di situ saya uji frame demi frame itu dari Dr. Sigit Sunarta. Jadi bukan dari abal-abal. Ya. Dekannya. Nah, itu yang Anda uji waktu itu skripsi atau ijazah? Tahapan pertama, Pak, ya. Untuk orang lulus itu kan skripsi dulu. Skripsi, oke. Nah, ijazah saya belum, pada saat mengamati itu mata saya belum terlalu sensitif. Tetapi begitu, jangan ketawa dulu Bang. Ngeles. Ini nggak ngeles di ilmiah Mas. Kalau kamu nggak punya sih? bukti ilmiah nggak usah ngomong. Ayo dong. Iya, nggak usah ngomong. Bentar Pak. Jangan saya dilari-larikan. Ayo kita transparan. Buka-bukaan tentang ijazah. Anda ngoprek-ngoprek ijazah Jokowi. Ayo ungkapkan oprek-oprek Anda. Udah pernah lihat belum ijazahnya? Belum. Belum kan? Belum kan? Anda yang belum pernah Skripsinya lihat. udah pernah lihat belum? Tapi ngomongnya banyak ke dunia Skripsinya ngomong udah palsu. saya. Ngaco Skripsinya Anda udah ini. pernah lihat belum? Kalau belum lihat nggak usah ngomong lah. Bro. Kita ngomong ijazah bro. Bro. Iya. Jatah saya ngomong. Tadi Anda ngomong nggak saya potong. Coba Anda oprek-oprek tentang ijazah itu yang Anda katakan palsu itu coba. Opreng. Begini ya Pak ya. Oke, silakan. Nah, Ayo dong. Bahasanya udah nggak ilmiah Nah, nih. biar publik tercerahkan. Ayo dong. Tadi kan udah dioprek-oprek. Sekarang giliran Anda. Ya, silakan. Diam Ijazah ya. dulu biar bisa saya ngomong. Ijazah. Oke, ijazah. Saya analisa frame demi frame fotokopinya itu, ya. Terus lembar pengesahannya juga yang ditunjukkan Dr. Sigit Sunarta. Ini skripsi masih ya? Ya, skripsi Oke. dan ijazah. Ijazahnya fotokopi. Anda pernah melihat ijazah fotokopinya Pak Jokowi? Iya. Loh, kan yang ditunjukkan Dr. Sigit Sunarta. Dokter Di Sigit. Kompes. Dekan Kehutanan Dekan, UGM. Oke. Ini pelan-pelan. Ini kita pelan-pelan. Jadi waktu itu ditunjukkan skripsi asli, fotokopi. Asli. Skripsi Ijazah asli fotokopi. dan Ijazah fotokopinya. fotokopi ijazah. Iya. Pak Jokowi dua-duanya. Ya. Di waktu yang berbeda ya. Pak Sigit Sigit Sunarta. itu adalah Dekan Kehutanan UGM saat ini. saat Supaya ini. clear Mas Saiman, ini di Artinya- waktu yang berbeda, bukan tanggal 15 Itu kapan? tapi Mas saya mau sebelumnya. tanya, itu kapan? Tahun 2022. Tahun 2022 kalau nggak salah. 2022 Ya. ya udah rame-rame juga karena Bambang Tis ingat saya waktu itu 2015 kalau nggak salah. Lalu kemudian Pak Sigit waktu itu mengatakan bahwa ini skripsi asli, ini fotokopi ijazah dari yang asli. Iya, ijazahnya Pak Joko Dekan Widodo. Fakultas Kehutanan UGM mengatakan itu. Sigit Sunarta. Oke. Ya, Dr. Sigit Sunarta. 2022 bulannya masih ingat? Lupa Pak. Oke. Nah selanjutnya Oke. saya cek frame demi frame, saya analisa, ya. Terus saya analisa juga lembar pengesahan skripsinya.
baru saya pakai analisa forensik untuk mencocokkan bahwa ini lembar pengesahan skripsinya maupun ijazahnya, fontnya Times New Roman yang belum ada tahun 1992. Itu deskripsi ya? Ya, baru selanjutnya saya lanjut pergi bersama istri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo, terus saya foto. Baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konversi tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada ijazah yang saya tanya, ijazah bukan Asli skripsi. apa fotokopi ijazahnya? itu loh ijazah dari yang ditunjukkan Dr. Sigit Asli Sudarto. apa fotokopi? Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok jadi takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Bentar. Kalau foto yang ijazah fotokopi itu apa yang kemudian muncul di seperti ini sama? Ini kan disebar. Fotokopinya sama. Analisanya ya Pak ya. Ya, silakan Mas. Ini Bang. Peneliti. Oke. Ilmiah Modal ini. mulut. Dokter. Ini kan diklaim asli oleh Pak Sigit Sunarta. Sandi Utama, Ya. kader PSI, ya kan? Ijazah dulu aja, ijazah dulu Tom. Minta Ijazahnya tolong aja. ijazah dulu. Di full aja, full ijazah. Oke. Ya untuk memeriksa, Ya, ini aja kita dulu. di sininya ini ya, khususnya di bagian apa namanya yang tertimpa ijazah. Ini Di bawah ini, di bawah. Foto, ini naikin dikit coba. Fotonya dinaikin. Dinaikin. Nah, ini. Naikin lagi. Naikin dikit lagi. Nah, ini kan Drag ke kita atas. periksa lewat apa namanya analisa Nah, ini. mikroskop digital Ya, ya. oke. Jadi semacam apa intensitas kanal red, green dan blue. Nah, ini kan red. Ya. Nah, terus harus lintasannya kan harus ada red. Ya. Secara natural menimpa ini. Capnya. Iya, ternyata setelah kita periksa tadi programnya mana? Itu yang nggak ada. Oke. Yang nggak ada di sini. Lihat Ini ya, perhatiin nggak tuh ada fotonya rednya. numpang tuh loh. Oke. Maka di samping Ella ya. Tapi kan menggunakan- kita nggak bisa bicara ini karena ini kan dari tapi kan medsos. diklaim, Bang. Bukan dari Diklaim sama siapa? Diklaim oleh siapa? Sandi Utama. Ini yang mau kita Bukan yang- counter. Ini Sandi lagi katanya yang mana yang benar? Sigit Sunarta juga ini. Ini yang perlu dipakai. kita counter bahwa yang diupload itu palsu. Gini loh Mas Aiman ya. Sekarang dia Data ngomong yang diperoleh di-upload itu yang kan harus palsu. yang benar Kemarin dia dong. ngomong ijazah Jokowi yang Gimana palsu. sih? Masa objek Nah, penelitiannya itu yang tulisannya apa? Ijazah siapa itu? Menurut Sandi. Sekarang Anda ngomong menurut yang Sandi itu di-upload. siapa? Sekarang begini, Bung. Coba buka. Lagi sekarang mana begini, ini? Bung. Twitternya siapa? Twitternya siapa? Berdasarkan yang Anda analisa ini, ya, Anda analisa dari bahan atau dokumen ini, sekarang Anda sebagai ahli digital forensik, pertanyaan saya, berhak tidak Anda menyatakan ijazah Jokowi palsu? Makanya saya bilang. Kita Jawab kembali saat pertanyaan lagi. saya. Makanya diam Mari, dulu. suara. Oke. Saya minta produser untuk tampilkan skripsi Pak Jokowi. Skripsi ya, bukan ijazah. Skripsi. Yang 4 lembar tadi kalau nggak salah. Nah oke. Ini adalah skripsi yang difoto langsung oleh Saya Dr. sendiri. Rismon. Ya. Oke, Rismon PhD. Ya, langsung dari UGM dan ini adalah data primer, artinya asli skripsi yang tertulis Pak Jokowi. Ini ya tulisan Pak Ya, Jokowi ya, ya. Joko Widodo. Tapi tanggalnya kosong, betul ya? Dan Anda meyakini bahwa skripsi ini adalah palsu. Tadi 3 kali saya tanya. Iya, berdasarkan kajian ilmiah. Jadi Iya, di oke, samping sebentar. tadi tanggal. Kalau skripsinya palsu, Anda menyatakan bahwa ada korelasi, ada hubungan. Kalau skripsi palsu, pasti ijazahnya palsu. Silakan Anda jelaskan. Kalau skripsi palsu, lembar pengesahan palsu, buatan masa depan yang tidak teknologinya tidak ada di 1985, maka bisa dipastikan skripsi itu palsu. Oke, ini misalnya center semua. Center. Nah, seseorang ya Pak, tidak bisa megang sarjana itu kalau tidak lewat skripsi. Kita lihat atau tidak ijazahnya Pak Joko Widodo, ya hanya melihat seperti itu, skripsinya seperti itu, maka yakin palsu, wajib palsu. Dan Anda punya kesimpulan kalau skripsi palsu, ijazahnya pasti palsu. Yes. Dan ini Bukan ya, hanya Dr. Rismon, saya juga berkesimpulan yang sama. lembar pengesahan skripsi yang sangat indah seperti ini di tahunnya Pak ya, itu hanya ada satu-satunya di Fakultas Kehutanan UGM. Kita bisa cari di MIT, di UCLA,
ya, atau tempat lain yang negara-negara teknologi tinggi, itu masih pakai IBM Electric Typewriter tahun itu. Bapak sendiri skripsi tahun itu mungkin. Coba diperiksa lagi skripsinya, pakai apa? Sudah seperti ini. Makanya saya tantang, kalau kesimpulan saya salah, cari skripsi yang seperti ini di Indonesia. Kalau ada. Cari skripsi tahun 85 lembar maksudnya? pengesahan skripsinya secantik ini Pak, oke. tahun 1985. Jadi kalau Anda jelaskan secara ilmiah, satu center ya. Center. Anda bisa maju sini Bang Rismon. Jadi center, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua? Setelah saya lakukan font detection ya, maka ini adalah Times New Roman. Terus kalau pakai mesin ketik kan center tetap bisa, cuma memang nggak gitu rapi begitu ya? tidak sempurna Pak. Ya. Baru yang kedua adalah fitur scaling, pembesaran dan pengecilan. Itu pasti word processor, pasti menggunakan software dan hardware. Baru yang ketiga rata tengah sempurna, jarak antar kata itu pun bervariasi untuk menyesuaikan bahwa dia rata tengah. Terus ada juga fitur bold yang sangat cantik. Terus saya teliti juga karakter-karakter dengan ketipisan kaki-kaki, lengkungan yang sempurna, itu produk teknologi tinggi yang belum ada di zaman 1985. Per hurufnya, per fontnya? Iya, per karakter Pak saya per teliti. Karakter. Iya, gitu loh. Itu rapi sekali? Rapi sekali Pak. Kalau Bapak rekonstruksi Pak ya, ini dengan Microsoft Word sekarang pun hampir sama, bayangkan. Ini silakan Bapak rekonstruksi seperti ini. Pakai Microsoft Word di kantor, di rumah. Sama seperti ini. Bayangkan ini ada di tahun 1985. Cari. Dan itu yang kemudian Anda berani menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu tanpa melihat ijazahnya? Tanpa saya lihat ijazahnya Pak Jokowi Dodo, melihat ini pasti palsu. Dan ada kejanggalan lain, belum ada tanggal, ini pengesahan tak ditandatangani. Iya Pak, jadi skripsi-skripsi yang lain ditunjukkan untuk menggiring kami bahwa pada tahun 1985 udah seperti ini. Inilah yang ditunjukkan 15 April oleh Wakil Rektor itu, Profesor Wening dan Dr. Ari Sujito. Kami digiring bahwa ini sudah seperti itu tahun 1985. Sudah seperti ini, tulis fontnya Times New Roman dan bahwa udah cantik begini, ini lihat. Di mana dicetak, di Perdana katanya. Kok bisa secantik ini tahun 1985? Nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Terus di sini tulisannya tesis. Tesis ya, betul. Bayangkan Pak, terus tadi skripsinya Suharman. Iya. Ini tanda tangan orang yang sama, itu berbeda. Makanya saya bilang UGM harus bertobat. Bukan karena kami nggak sayang, karena kami sangat sayang dengan alma mater kami. Jadi gini Aiman ya, izin. Saya jawab ya. Abang dulu nanti baru Aiman ya. Ini untuk menjawab ini saya jawab dengan peribahasa. Mikrofonnya di Ya, saya jawab dengan peribahasa ya. Orang yang memiliki panci, ya, yang dilihat semua hal itu adalah masakan. Apa yang ingin saya katakan? Ya, ini peribahasa ini menunjukkan keterbatasannya. Ya, saya sepakat bahwa kita melakukan penelitian dan sebagainya bebas, ya, sepakat. Tapi ketika sumber datanya itu fotokopi, ya, kita tidak lihat originalitasnya, keasliannya. Bagaimana kita menyimpulkan bahwa itu barang palsu? Ya, itu satu. Yang kedua, terkait dengan kehadiran saya di sini diundang sebagai kuasa hukum pelapor ya, Mas Aiman ya. Nah, yang dilaporkan ini kan tindak pidana penghasutan. Ya, ini saya biar masyarakat juga tercerahkan ya. Jadi ada rentetan peristiwa ya, tindakan para terduga terlapor di Polres Jakarta Pusat ini ya, yang menyebabkan orang lain terhasut untuk melakukan tindakan pidana. Nah, laporan itu secara resmi sudah diterima. Nah, untuk itu saya ingin katakan bahwa keyakinan teman-teman terlapor bahwa apa yang dilakukan benar, ya,
Bahkan tadi misalnya kayak kata Mas Roy ya, UGM bisa salah. Mungkin Mas Roy nggak bisa salah. Ya, boleh jadi. Makanya kami ya klien kami ingin menguji ya kan di Polres Jakarta Pusat. Kalau tidak salah ya bagus, ya kan? Itu membuktikan. Tapi setidak-tidaknya ingin saya katakan dari sekian proses ini bahwa laporan kami telah diterima secara resmi oleh Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kita mari hormati proses itu. Jadi itu dua hal. Jawaban A benar, jawaban B benar, tapi tidak berhubungan karena tidak menjawab ini. Oke, itu tes Sipen Maru waktu itu ya. Ini analoginya nggak clear juga. Kalau ditanya, tadi yang ditanya pertama kali adalah soal etika ilmiah, kok jawabannya malah keterbatasan. Etika ilmiah itu sebenarnya santai Mas. Kalau mau jawab sebenarnya ada. Kita bisa referensinya ada menggunakan peraturan yang pernah ada di tahun 2010 dari Dikti soal etika ilmiah. Atau ambil dari definisi Romo Frans Maxis Suseno. Itu beliau juga pernah mengatakan. Jadi jawab itu saja sudah clear. Kami jadi percaya. Tapi kalau nggak bisa jawab malah jawabannya tukang masak, itu sama dengan di Solo. Tukang masak tapi memastikan ijazah asli gitu. Itu ada tukang masak itu. Ya, kacau itu jawabannya. Ini kan kita secara umum ya. Yang secara umum ya. Sebentar saya clearkan ini. Ya, itu kan secara umum ya. Orang-orang yang pernah ya di bangku kuliah itu secara umum Mas Aiman. Ya, sumber data harus valid. Ya itu aja etikanya kan. Itu saya sampaikan secara umum. Itu loh. Nggak perlu lah, itu kan pengertian apa segala yang disampaikan. Bung Aiman, nggak penting itu. Bang Respon, Dr. Tifa dan Mas Roy, yang kalian jelaskan ini menurut saya dia akan bermanfaat jika diverifikasi di depan pengadilan, proses penyidikan dan pengadilan baru. Sepanjang belum ada proses penyidikan pengadilan, itu hanya hasil temuan Anda. Bukan begini, yang pertama. Saya harus luruskan ini, bahwa ada public sphere, ruang publik media yang kemudian harus dijelaskan. Soal proses hukum beda lagi. Bahwa pilar keempat demokrasi adalah media, media adalah clearing house, dan untuk itulah rakyat bersuara hari ini menyatakan hari ini bahwa kita, sebentar Pak. Tambahkan Pak, sudah ada laporan oleh tim TPUA, Desember 2024 itu saja diproses oleh Barreskrim, lalu kita buktikan di pengadilan. Kita nggak bicara soal hukum dulu, kita bicara soal bagaimana masyarakat bisa terjelaskan bahwa media punya fungsi clearing house untuk meluruskan informasi apa yang terjadi di media sosial, dan kemudian inilah forumnya. Jadi kalau sampai dikatakan bahwa nanti saja proses hukum, nanti saja di proses hukum, justru yang masyarakat butuhkan adalah bukti dari kedua belah sisi. Sampai kita pada closing statement, pernyataan penutup, dan saya lemparkan kepada floor, ada Bapak pengacara di sana yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, perkenalkan dulu Pak. Ya, terima kasih. 2,5 menit Pak ya, jangan panjang-panjang. Terima kasih Bung Aiman dan para peserta yang hadir. Rakyat bersuara. Ini ya rakyat bersuara. Narasumbernya cukup bagus-bagus, ahli-ahli lagi kan. Ini ilmiah semua nih. Tapi yang satunya hukum. Jadi kalau hukum dengan ilmiah itu sangat berbeda, kecuali keterkaitannya pada pembuktian. Sederhana sekali sebenarnya Bung Aiman. Jadi gini, saya melihat tadi perkara yang belum dijawab. Saya bantu dikit jawab. Bahwa terkait dengan etika ilmiah tadi. Ya kan? Kalau etika ilmiah itu kan, kalau nggak salah ini kita orang hukum bukan nggak belajar etika ilmiah, kita belajar etika hukum. Tetapi kalau etika ilmiah setahu saya itu tidak, yang saya baca barusan juga, bahwa ilmuwan itu harus menghormati hak-hak orang lain gitu dalam meneliti. Apakah itu ranah private apa bukan? Itu yang pertama. Jadi jangan sampai temuannya yang saya baca. Bentar, jangan sampai temuannya merugikan orang lain. Anda betul sekali, Bung Aiman. Dan menimbulkan gejolak. Itu baik. dulu. Baik. Terus yang kedua, Bung Aiman. Terakhir ya. Ya, yang kedua, jangan diterahin dulu, Bung Aiman. Waktunya terbatas soalnya. Ya, jadi yang kedua, Bung Aiman, bahwa mens rea dari suatu tindak pidana. Niat jahat. Ya, ini kan persoalannya dilaporkan kan, yang kita bahas kan, bukan persoalan ijazah palsu dulu kan, ini pelaporan terhadap terlapor dan pelapor.
Nah, kalau kita mau membahas persoalan pidana, itu mens reanya dulu, dia terpenuhi apa enggak. Kemudian yang terakhir nih Bung Aiman, yang disampaikan saudara saya Bung Roy itu saya hormati sekali tuh Bang Roy. Jadi gini, bahwa LP ditolak, tidak boleh nolak LP. Tidak boleh nolak LP. LP itu tidak akan pernah ditolak, tetapi bahasanya di penyidikan itu belum cukup bukti. Beda. Sama aja. Beda. Karena kenapa? Di aturan kepolisian tidak boleh menolak LP. Ya harusnya memang. Gak boleh, memang gak boleh Pak. Ya. Tunjukkan aturannya boleh menolak LP. Gak boleh. Wajib diterima. Selama Itu, buktinya cukup. Selama buktinya cukup. Atau ada bukti permulaan. Ya. Dan mens rea. Oke. Oke. Saya rasa itu satu sedikit lagi. Satu pertanyaan aja. Oke. Kayaknya saya nggak salah deh. Bapak pengacara ini juga yang kemarin melaporkan ke Bareskrim ya? Saya Iya nggak? Jujur aja. Saya yang membuat Ikut rombongan kan, lapor kan? dumasnya. Saya yang membuat dumasnya. Oke, ya udah clear. Berarti kan dari kelompok mana udah ketahuan. Case close. Jadi jangan Udah, berkelompok case close. dulu. Oke. Jangan berkelompok dulu. Jadi gini loh. Tadi karena bicara, baik terima kasih sudah. Tadi bicara soal ilmiah tidak boleh, ini etika ilmiah, etika ya, tidak boleh merugikan orang lain. Saya ke Bung Rismon dulu, sekaligus pernyataan penutup. Ya, ijazah maupun skripsi itu untuk publication, ya. Setiap yang dipublikasikan, ya, wajib bersedia untuk diteliti, ya, dikoreksi, ditelaah. Jadi sepanjang saya, ya, bisa mempertanggungjawabkan keilmian saya, kalau nanti dipanggil oleh penyidik, saya siap, ya. Bukan berarti saya takut. Saya akan mempertanggungjawabkan di depan penyidik. Gitu loh, keilmian saya, gitu loh. Ya. Oleh karena itu, ya saya tantang untuk penyidik, gitu loh. Apakah kajian ilmiah kami itu kriminal? Karena begini, kalau dalam ilmu fake document analisis dan fake yang lain itu outputnya ada dua dalam kajian ilmiah, palsu atau asli. Terserah kalian mau suka atau tidak, itu hasil penelitian, itu loh. Terserah suka atau tidak. Jadi, ya menurut saya, ya harusnya publik ini semakin senang kalau banyak di public discussion itu penuh dengan diskusi-diskusi ilmiah. Terserah kalian suka atau tidak suka, terserah kalian dirugikan atau tidak dirugikan. Itu yang harus kita hargai, gitu loh. Bayangkan kalau nanti ada orang lagi meneliti yang lain, nggak suka, lapor. Bagaimana masyarakat kita ini bisa terpintarkan, tercerahkan kalau dikit-dikit lapor, terus nanti ahli yang lain juga berbicara, lapor. Saya bukan karena saya tidak takut dilapor, saya akan datang, saya terangkan semua kajian saya kepada penyidik, gitu loh. Try me, ya, gitu, Pak. Oke. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan pada yang lain sekaligus pernyataan menutup, sekaligus juga pertanyaan publik. Ini kan Pak Jokowinya udah selesai, udah mau istirahat. Jangan ini bacaan di komentar-komentar ya. Sudahlah, nggak usah dikuyo-kuyo. Untuk apa juga ijazah palsu dan seterusnya. Toh udah nggak jadi presiden. Kenapa baru sekarang dan seterusnya. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan itu. Mungkin saya kesempatan dulu. Kita gantian dulu Bu ya, silakan. Ya sedikit merespon Bung Rismon tadi. Saya sepakat, 100% saya sepakat sama Bung Rismon ini. Tentang keterbukaan informasi, ya, mengedukasi publik, saya sepakat Bung. Saya juga tadi sepakat tentang Anda menguraikan, menjelaskan tentang skripsi itu. Itu baru betul, cerdas sekali nih, khusus buat skripsi. Ya, dia pakai dokumen asli, dia lihat dokumen asli, tetapi tidak untuk ijazah. Ya, silahkan dengan kemampuan keahlian Anda, digital forensik atau apapun itu, ya, Anda menemukan data fakta apapun itu, tetapi bukan kewenangan kalian menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tadi dasar hukumnya di atas sudah saya jelaskan.
Itu kebebasan Anda, itu hak Anda untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Tetapi jangan melanggar hak orang lain. Jangan menyerang kehormatan orang lain. Jangan memfitnah orang lain. Jangan mendiskreditkan orang lain. Tadi Anda bertanya, apa modusnya? Saya rasa itu. Kan track recordnya beliau-beliau ini kan jelas. Kita bisa lihat ya bahwa orang-orang ini ya tidak suka dengan Pak Jokowi, itu fakta. Itu fakta, itu tidak bisa dibuat, itu tidak bisa dibukti, tidak bisa dinafikan. Itu fakta yang tidak bisa ditutupi. Tidak suka, punya kebencian kepada Pak Jokowi. Saya tidak tahu sampai kapan. Itulah yang mendasari sehingga ini jujur ini. Tadi Mas ya, orang-orang terdekat saya dengan narasi-narasi kebohongan ini yang terus dibangun, ijazah Pak Jokowi goyang dia. Palsu. Mereka goyang bertanya kepada saya, masa sih Pak ijazah Pak Jokowi palsu? Artinya sebelumnya mereka tidak yakin, sekarang jadi ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Inilah jahatnya narasi-narasi kebohongan yang dibangun terus-menerus di publik. Tapi ini kan ilmiah. Ilmiah apanya memakai data? Memakai data yang tidak diverifikasi, yang tidak punya data pembanding Ini yang jasa, dokumen ya? asli. Begitu kerja seorang ahli. Ahli apa seperti itu? Begitu loh. Itu statement sekaligus penutup dari saya. Terima kasih. Silakan Dr. Tifa. 2,5 menit. Iya, 2,5 menit. Ya. Ya, lebih Saya boleh, menjawab mengapa ini menjadi penting bagi bangsa kita ya. Oke. Bangsa yang membiarkan kebohongan menjadi fondasi kepemimpinannya adalah bangsa yang sedang menggali kuburnya sendiri. Era teknologi telah membawa satu ketetapan. Tidak ada lagi dusta yang bisa disembunyikan. Setiap kebohongan administratif akan terekam, terungkap dan tertelanjangi di hadapan sejarah. Ini bukan hanya tentang seorang individu. Ini tentang apakah bangsa Indonesia siap memasuki era peradaban tinggi di mana transparansi dan integritas menjadi nilai absolut. Jika Indonesia berani membersihkan dirinya sekarang, maka bangsa ini akan naik derajat, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Jika Indonesia takut, berkompromi, atau berpura-pura tidak tahu, maka bukan hanya masa depan bangsa ini yang hilang, tetapi juga harga dirinya sebagai umat beradab. Di era teknologi, hanya bangsa yang jujur yang akan bertahan. Bangsa pembohong akan musnah oleh tangan sejarahnya sendiri. Oke. Kalau tadi dikatakan bahwa proses ilmiah itu merugikan orang lain, apa jawaban Dr. Tifa? Kita bicara bukan tentang individu. Kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Kita masuk di dalam era peradaban tinggi, kita masuk di dalam era teknologi yang membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap dibiarkan begitu saja terjadi di negara ini. Kalau tadi dikatakan bahwa track record rekam jejak dari Bapak dan Ibu sekalian adalah pembenci Jokowi, apa jawaban Dr. Tifa? Salah besar. 2014 saya memilih Joko Widodo dengan kebanggaan karena saya berpikir Joko Widodo adalah alumnus UGM. Maka saya memilih Presiden Joko Widodo karena saya merasa bangga sebagai sesama alumni. Tetapi ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, setiap kali terungkap tentang skripsi ini, membuat saya menjadi sedih. Kenapa? Kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan yang kita bisa buktikan nanti di pengadilan. Silakan. Silakan, Pak. Ya, sejak kasus ini bergulir, Mas Roy, saya bertanya sebetulnya Anda bertiga ini sebenarnya tujuannya apa sih? Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Tifa. Tujuannya membongkar persoalan ini, Anda bertiga mengekspos tanpa diverifikasi, tanpa bersabar menunggu sampai proses pengadilan. Anda bertiga akan dipakai sebagai ahli untuk menyatakan keahlian Anda. Tapi Anda bertiga justru tidak sabaran. Nah, ini pelajaran bagi Anda bertiga sebagai ahli untuk belajar bersabar, menentukan waktu yang tepat untuk proses hukum. Jadi sebetulnya yang Anda jelaskan semua ini secara hukum itu berguna bagi ilmiah, tapi tidak berguna untuk masyarakat umum. Tidak berguna untuk masyarakat umum. Karena belum diverifikasi secara hukum, dan siapa yang menyatakan bahwa barang ini palsu itu adalah hakim dalam proses pengadilan. Jadi Anda bukan hakim. Saya tidak percaya Anda bertiga bukan hakim. Anda bertiga bukan penegak hukum juga. Anda kurang etis
menilai bahwa seseorang itu menggunakan ijazah palsu, kemudian tanpa juga minta izin kepada yang bersangkutan untuk diteliti, ya kan? Jadi sebetulnya secara ilmiah Anda benar, tapi etisnya kurang begitu. Oke. Jadi pelajaran penting bagi Anda bertiga supaya belajar bersabar. Lebih baik nggak usah diungkapkan ya Pak ya. Lebih baik nggak usah diungkapkan, itu lebih baik mungkin. Lebih baik tidak usah diungkapkan. Mereka Hasil bertiga tidak usah itu mengungkapkan. lebih baik lagi nggak usah diungkapkan Lebih ya baik kan. begitu. Tunggu saja kita proses hukum ya. Ya. Oke. Silakan Mas Roy. Selain menjawab, Terima kalian kasih. menjawab Mas Oke, Roy. terima kasih. Sekali lagi tidak perlu diulangi, itulah kecintaan kami terhadap alma mater kami, Universitas Gadjah Mada. S1, S2, kami semua ada di sana. Dan itulah justru kecintaan kami, itu membuat kami itu melihat kenapa kok UGM berubah. Ya, kenapa kok berani-beraninya mengkonfirmasi sesuatu yang belum jelas keasliannya. Dan itu mulai muncul, nanti akan terbuka deh semuanya. Itu dikreasi tahun berapa, siapa aktor intelektual yang berada di baliknya. Nanti akan terbuka? Nanti akan terbuka. Dari mana Anda bisa yakin itu? Insya Allah. Ya, nanti akan terbuka. Ini yang namanya Atau Anda udah punya datanya jangan-jangan? ada. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi artinya gini. Dan Anda akan buka semua itu di pengadilan? Pasti. Ya, pasti. Tapi yang jelas gini. Hak ilmuwan, hak peneliti, hak akademik itu mengungkapkan, tidak perlu tunggu sampai ke pengadilan. Kalau itu ya, kami katakan ya. Memang betul, bisa saja seorang peneliti itu salah. Saya juga tidak pasti 100% benar, Mas. Tapi kami tidak boleh bohong. Kami ini tidak akan bohong. Kalau ya kita katakan ya, kalau enggak kita katakan enggak. Kenapa ini kita ungkap sekarang? Supaya kita tidak mengulangi lagi tragedi ini. Ini tragedi besar bagi Indonesia. Ya, pernah memiliki pemimpin dengan ijazah yang diragukan atau dengan kata lain palsu. Karena sekarang pun ya indikasinya sudah ada. Yang sekarang masih menjabat saja. Itu pun nggak jelas juga, Mas. Mulai dari SMA-nya nggak jelas, 2 tahun. Kalau berani di Solo, sebut nama, biar ya. besok saya laporin. Oh iya langsung, udah jelas yang menjabat siapa, anaknya siapa udah jelas. Iya, udahlah nggak usah mancing-mancing kamu. Ya, saya nggak akan Sebut nama kepancing. kalau jantan. Oh kita udah jantan, kita udah klip. Besok akan ada jelas. Jilat siapapun bisa. Iya. Jilat kekuasaan Iya. itu. Oh dia nggak usah jilat, Mas. Keberanian untuk menjilat kekuasaan. Sudah jadi komisaris kok, jadi nggak usah jilat dia. Ya udah dapat jabatannya. Jadi artinya, Mas, itu nanti akan clear ya. SMA-nya nggak jelas, kemudian pernah ngaku S1 di Singapura, ternyata Singapurnya juga nggak clear. S2 di Sydney, di Universitas Teknologi Sydney, ternyata itu hanya matrikulasi, clear. Kita tidak ingin punya pemimpin dengan kualitas itu. Ya, kecil aja kemarin dia udah bohong kok. Masa ada likes-nya cuman berapa, yang dislike-nya 10 kalinya. Ya, jadi dia bikin monolog like-nya. Terus setelah itu dia ubah lagi. Ya, dia ubah lagi, dia beli ini kejahatan ini ya. Beli apa? Beli likes di internet, beli likes. Jadi supaya seolah-olah postingannya itu diakui. Di YouTube maksudnya? Di YouTube. Oh, Iya, dari kan? mana dia beli likes, Mas Roy? Tahulah kita, ahli kita, ya kan? Gitu. Kita Nanti tahu. dilaporin lagi karena. Oh silakan, ada buktinya kita Tapi nggak rekam berani satu demi sebut satu. nama, jadi nggak bisa dilaporin. Nggak usah orang tahu semua, nggak usah disebutin nama, dia juga nggak pernah nyebut nama kok. Gitu, Mas. Jadi sekali lagi, insya Allah apa yang kita buktikan ini adalah clear, apa yang kita buktikan ini adalah jelas. Tapi apa? Pengadilan kita juga kita tuntut untuk supaya clear, equality before the law. Ya, jangan sampai kemudian ada istilahnya apa? Bukan diskriminasi, tapi kriminalisasi yang kemarin sudah terjadi itu pada Bambang Tri dan juga Gus Nur. Ya gitu. Tapi insya Allah kita siap. Satu lagi yang penting, Mas, untuk membuktikan kesiapan kita besok pagi, Mas, Rabu. Tanggal 30 Ya. April itu kita akan menyatakan ini, mendeklarasikan ini di Gedung Juang 45 jam 9. Kalau Anda 9 datang pagi. 9 pagi. Yang Siapa pro aja maupun itu? yang pro maupun yang kontra silakan datang. Siapa aja adalah kami plus akademisi dari berbagai kampus. Itu sudah mendukung. Ada profesor, ada guru besar juga datang. Oke, besok 9 pagi di Gedung Juang 45 di sini dong, Ya, dekat. di sini. Oke, Oke. baik. Ya, terima kasih Mas Aiman. Jadi ini saya katakan tujuan daripada pelaporan yang dilakukan oleh klien kami di Polres Jakarta Pusat tiada lain untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana penghasutan. Yang kedua, ini belum apa-apa, belum dipanggil ya oleh pihak penyidik kepolisian sudah menyampaikan seolah-olah ya
ada kriminalisasi. Ya, saya sebagai kuasa hukum pelapor sangat menjamin bahwa kami tidak melakukan cara-cara kotor dalam menegakkan hukum. Kami benar hadir, ya, klien kami hadir karena ya kewajiban sebagai masyarakat melihat ada tindak pidana, ya, melaporkan kepada pihak berwajib. Ini juga cara klien kami mendorong masyarakat untuk terlibat aktif. Kalau melihat tindak pidana, hendaknya mempercayakan proses hukum itu kepada pihak berwajib. Jika ada saudara-saudara juga yang melakukan penelitian, temuan, ya, yang berkaitan dengan pidana, hendaklah itu disampaikan atau ditempuh jalur hukum. Karena itu juga cara kita mendidik bangsa ini membangun demokrasi yang baik. Terima kasih Mas Aiman. Saya yakin banyak dari kita, apakah di sini, di luar sana, di media sosial, yang tadinya yakin bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, namun sekarang karena begitu banyak perdebatan pro dan kontra, meragukannya. Dan itu adalah hal yang wajar. Tapi apakah itu benar? Ataukah yang asli yang benar? Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyalah pada bukti yang akan bergulir di pengadilan. Saya Aiman Wicaksono, sampai berjumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih Mas Ray. Thank you. Acara ini dipersembahkan oleh